Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama akan membahas perkembangan sosial emosional anak usia dini yang beranggotakan saya sendiri, Dava Muhammad, dan Nelly Nafihah. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah ukuran dan bentuk tumbuh atau anggota tubuh. Misalnya bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkaran kepala, bertambah lingkar lengan, tumbuh gigi susu, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit. Misalkan kecerdasan, sikap, dan tingkah. Perkembangan sosial emosional. Menurut Harlock, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak melatih rangsangan-rangsangan sosial, terutama yang terdapat dari tuntutan kelompok, serta belajar bergaul dan bertingkah laku. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku pada anak, di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam sebuah kelompok. Anak usia dini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003, anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-6 tahun dan antara 0-8 tahun menurut pakar pendidikan. Pada masa ini, anak mengalami perubahan serta perkembangan sangat pesat yang tidak akan tergantikan di masa mendatang, sehingga masa ini disebut sebagai masa Golden Age. Masa Golden Age ini sangat berpengaruh pada tahap tumbuh kembang selanjutnya. Selain itu, masa usia dini ini disebut juga sebagai periode sensitif, di mana pada periode ini, kematangan fungsi fisik dan psikis anak sudah siap untuk merespons stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Sosial emosional pada anak. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Proses ini biasanya disebut dengan sosialisasi. Perkembangan sosialisasi yang optimal diperoleh dari respon sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Perkembangan emosi anak telah ada sejak lahir atau dari bayi. Menurut Harlock, gejala emosional pertama yang muncul adalah keterangsangan yang umum terhadap stimulus atau rangsangan yang kuat. Reaksi emosional ini memang belum tampak jelas sebagai reaksi emosi pada umumnya, tetapi hanya memberi kesan sederhana berupa kesenangan atau ketidaksenangan. Faktor yang mempengaruhi sosial emosional anak. Yang pertama adalah faktor hereditas. Menurut Rini Hildayati, faktor hereditas berhubungan dengan hal-hal yang diturunkan dari orang tua kepada anak, yang pemberian biologisnya sejak lahir. Faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor penting yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, termasuk perkembangan sosial dan emosi mereka. Lalu faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Menurut Novan Andiwiani dan Barnawi, faktor lingkungan diartikan sebagai kekuatan yang kompleks dari dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh terhadap susunan biologis, serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada dan sesudah ia lahir. Faktor lingkungan meliputi semua pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya pengaruh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pola perkembangan emosi anak. Yang pertama ada rasa takut,
rasa malu, rasa khawatir, rasa cemas, rasa marah, rasa cemburu, rasa duka cita, rasa ingin tahu, dan kegembiraan. Terima kasih, sekian dari kami. Bila ada salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.